kemungkinan merasa satu kalimat bisa punya arti berbeda tergantung siapa yang ngomong dan dalam situasi apa. Nah, itulah yang dipelajari dalam pragmatik. Yuk kita bahas bagaimana kajian pragmatik berkembang dan diterapkan di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, kita pahami dulu apa itu pragmatik dan mengapa bidang ini penting dalam komunikasi sehari-hari, terutama di masyarakat Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya dan bahasa. Nah, dalam komunikasi manusia, bahasa bukan hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi secara langsung, tetapi juga untuk menciptakan makna yang lebih luas melalui konteks sosial dan budaya. Pragmatik sebagai cabang linguistik berfokus pada cara makna ini dipengaruhi oleh konteks penggunaan bahasa yang tidak selalu dapat dipahami hanya dari struktur kalimat atau kata-kata yang digunakan. Dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam budaya dan bahasa, pragmatik memegang peranan penting dalam mengungkapkan bagaimana makna dikonstruksi dalam interaksi sosial. Makna ini sangat bergantung pada elemen-elemen seperti hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur, tujuan komunikasi, serta norma sosial yang berlaku dalam komunitas tertentu. Oleh karena itu, kajian pragmatik berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai interaksi verbal dan nonverbal dalam berbagai konteks. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup pragmatik. Pragmatik adalah studi tentang hubungan antara bahasa dan penggunaannya dalam konteks sosial yang spesifik. Seiring dengan berkembangnya linguistik, pragmatik muncul sebagai cabang yang memfokuskan perhatian pada faktor-faktor konteks yang memengaruhi interpretasi bahasa. Levinson 1983 menyatakan bahwa pragmatik berfokus pada hubungan antara bentuk bahasa dan penggunaannya, yang mencakup berbagai aspek seperti tindak tutur, implikatur, deiksis, dan kesantunan. Selain itu, pragmatik juga memperhatikan bagaimana interaksi sosial mempengaruhi pemahaman makna di luar arti harfiah kata-kata. Beberapa dimensi utama dalam pragmatik yang perlu dipahami adalah yang pertama, tindak tutur atau speech art. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Austin dan dikembangkan oleh Searle. Tindak tutur melibatkan tiga jenis tindakan. Yang pertama, lokusi atau pengucapan kata. Yang kedua, ilokusi atau tujuan dibalik pengucapan tersebut. Yang ketiga, perlokusi, dampak yang dihasilkan dari ucapan tersebut. Lalu yang kedua yaitu implikatur. Implikatur adalah makna yang tidak diungkapkan secara eksplisit, tetapi bisa ditarik dari konteks atau cara ucapan tersebut disampaikan. Konsep ini terutama dikembangkan oleh Grice melalui prinsip-prinsip percakapan. Yang ketiga yaitu deiksis. Deiksis adalah penggunaan kata atau ekspresi yang maknanya bergantung pada konteks komunikasi seperti kata ganti saya, kamu, waktu, sekarang atau besok, dan tempat di sini, di sana. Yang keempat yaitu kesantunan atau politeness. Menurut teori Brown dan Levinson, kesantunan berkaitan dengan cara orang menjaga hubungan sosial dan menghindari konflik dalam komunikasi. Kesantunan ini dapat terlihat dalam penggunaan strategi seperti mitigasi dan penghindaran langsungnya. Pembahasan yang kedua yaitu sistem dan pendekatan kajian pragmatik di Indonesia. Kajian pragmatik di Indonesia berlandaskan teori-teori besar dari tokoh seperti Austin, Searle, Grice, dan Levinson. Namun, karena Indonesia memiliki keragaman budaya yang tinggi, pendekatan pragmatik di sini disesuaikan dengan konteks lokal. Ada 4 pendekatan utama yang digunakan. Yang pertama, kajian teoritis yang berfokus pada pengembangan teori pragmatik yang relevan dengan budaya Indonesia. Teori luar negeri sering dipadukan dengan nilai lokal, misalnya konsep tindak tutur dan kesantunan dalam budaya Jawa yang bersifat hierarkis. Yang kedua, kajian deskriptif. Meneliti pengguna bahasa dalam situasi nyata seperti percakapan sehari-hari, pidato, atau media massa untuk memahami penerapan konsep pragmatik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu kajian kritis. Menelaah bahasa dalam konteks kekuasaan, ideologi, dan pengaruh sosial, bagaimana bahasa bisa mempertahankan atau mengubah struktur sosial tertentu. Yang keempat, kajian interdisipliner.
mengaitkan pragmatik dengan bidang lain seperti psikologi, pendidikan, dan teknologi. Misalnya, dalam pendidikan, untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, dan dalam teknologi, untuk mengembangkan AI yang memahami konteks percakapan manusia. Pembahasan yang ketiga yaitu pragmatik dalam budaya dan komunikasi Indonesia. Indonesia memiliki keragaman budaya dan bahasa yang tinggi, sehingga penggunaan bahasa sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan kultural. Dalam budaya Jawa misalnya, pilihan bahasa seperti ngoko dan krama disesuaikan dengan status sosial lawan bicara sebagai bentuk kesantunan dan penghormatan. Lalu, di budaya Minangkabau, menonjolkan keharmonisan melalui konsep kato dan ampek, yaitu cara berbicara yang penuh perhatian dan kelembutan. Sementara itu, masyarakat Batak cenderung berbicara lebih langsung, namun tetap menerapkan strategi pragmatis untuk menjaga hubungan sosial dan menghindarkan kesalahpahaman. Secara umum, kesantunan berbahasa menjadi nilai penting dalam komunikasi masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pragmatik berperan besar dalam menjaga keharmonisan dan hubungan sosial yang baik antar individu. Pembahasan yang keempat yaitu implikasi kajian pragmatik. Kajian pragmatik memiliki dampak luas di berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Dalam pendidikan, pemahaman pragmatik membantu siswa dan mahasiswa memahami konteks komunikasi baik lisan maupun tulisan, sehingga mereka bisa berkomunikasi secara efektif dalam situasi formal maupun informal. Lalu, dalam media dan periklanan, pragmatik digunakan untuk menganalisis pesan-pesan tersirat dalam iklan, berita, atau artikel. Bahasa tidak langsung sering dipakai untuk memengaruhi opini publik secara halus tanpa terkesan memaksa. Lalu, di dunia kerja, pemahaman pragmatik penting agar seseorang mampu menyampaikan kritik, saran, atau penolakan dengan sopan dan konstruktif. Hal ini membantu menjaga hubungan baik dalam lingkungan profesional maupun bisnis. Sementara itu, dalam bidang teknologi, pragmatik berperan besar dalam mengembangkan kecerdasan buatan seperti chatbot atau asisten virtual. Sistem ini perlu memahami konteks sosial dan budaya pengguna agar dapat memberikan respon yang sesuai dan alami. Nah, nggak kerasa ya, kita sudah belajar banyak tentang bagaimana pragmatik bekerja dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari teori, pendekatan, hingga penerapannya dalam budaya dan komunikasi di Indonesia. Nah, dari semua pembahasan yang kita bahas sebelumnya, sekarang saatnya kita masuk ke bagian kesimpulan agar kita bisa melihat makna penting dari kajian pragmatik ini. Kajian pragmatik tidak hanya memberikan wawasan mengenai cara bahasa digunakan dalam komunikasi, tetapi juga membantu kita memahami bagaimana komunikasi membentuk dan dipengaruhi oleh hubungan sosial serta budaya. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, pemahaman terhadap pragmatik sangat penting untuk menjaga komunikasi yang efektif dan santun. Kajian ini tidak hanya relevan dalam bidang linguistik, tetapi juga memiliki aplikasi yang luas dalam pendidikan, media, dunia kerja, dan teknologi. Dengan memahami pragmatik, kita dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan membangun hubungan sosial yang lebih harmonis di tengah keragaman budaya yang ada. Jadi, itulah pembahasan kita tentang kajian pragmatik dalam konteks budaya dan komunikasi di Indonesia. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan dan membuat kita lebih bijak dalam berkomunikasi sehari-hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.